Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonom Robani. Salam. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Mas Yohanes David Warnami dari Alhamdulillah. BKMK. Kita akan ngobrol diskusi panjang lebar tentang mahasiswa, apa itu BKMK, dan kondisi Kebumen khususnya dengan Mas David ini. Nggih. Jadi gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan ya Mas ya. Dalam keadaan yang baik, walaupun kemarin beberapa waktu yang lalu kan masih suasana lebaran nih. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan minal aizin wal faizin teman-teman semuanya. Saya mewakili Badan Keluarga Mahasiswa Kebumen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Untuk kondisi pribadi sendiri sebenarnya masih agak sedikit masuk angin Mas. Karena kemarin lumayan banyak sanak saudara dan juga kolega-kolega yang dikunjungi. Alhamdulillah menambah kekeluargaan dan mengeratkan silaturahmi kembali. Ya seperti itu. Enter winter. Enter win ya, masuk angin. Luar Gitu biasa lah. Mas David, dengan kesibukannya nih masih meluangkan waktu untuk datang ke sini nih. Oke, jadi denger-denger nih. Iya. Pasca lebaran, baru lebaran ke berapa itu habis dilantik ya. Wah, Jadi iya. ketum nih. Puji Tuhan. Pak Ketum nih, Pak Ketum Waduh. baru dari BKMK, Badan Keluarga Mahasiswa Mahasiswa Kebumen. Kebumen ya. Jadi gimana nih proses perjalanan dari Mas David, mulai dari anggota sampai kok bisa gitu loh jadi ketua umum membawai ormada ya Mas ya kalau nggak salah. Nggih. Ormada dari seluruh kampus yang ada di Indonesia yang isinya orang-orang Kebumen atau mahasiswa Kebumen. Nggih. Itu gimana ceritanya Mas? Bisa diceritain ke teman-teman barangkali nih. Teman-teman masih kuliah di mana pengen gabung, nanti pengen ngikutin jejak Mas David jadi ketua umum atau bagian dari BKMK itu, coba bisa Iya. diceritain Mas. Mungkin kita babak menjadi dua ya. Yang pertama mungkin dari bagaimana sih perjalanan seorang David yang biasa-biasa aja ini. Iya, luar biasa Oh, lah. enggak. Saya masih belajar, banyak iya. belajar dari banyak orang. Yang biasa-biasa aja kemudian mendapatkan amanah untuk menahkodai BKMK. Dan yang kedua mungkin bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan BKMK atau di kampusnya yang mungkin belum ada ormadanya, seperti apa prosesnya. Perjalanan itu dimulai dari awal 2020 Mas. Baru 2 tahun ya? Iya. Jadi saya mengenal BKMK itu pasca Kebumen Campus Festival yang diadakan 2019. Waktu itu kebetulan saya mewakili Universitas Jember. Itu yang kalau di KCF itu kan ada tradisi kampus apa ya? Jadi kalau kita mau masuk expo itu kampus-kampus jejer-jejer bawa bendera kampusnya masing-masing. Nah, itu saya mewakili dari Jember. Itu KCF apa itu? Biar teman-teman yang belum tahu. Jadi kalau KCF itu adalah Kebumen Campus Festival, sebuah event festival kampus-kampus di Kebumen, event terbesar di Kebumen, yang mana teman-teman nanti khususnya para calon mahasiswa baru itu bisa mendapatkan banyak sekali informasi terkait jalur masuk, kemudian beasiswa, hingga sampai jurusan yang nanti akan dipandu oleh kakak-kakak dari organisasi mahasiswa daerah dari universitas terkait itu Mas. Oh, kayak expo pameran kampus gitu Betul, ya? Oh, kayak iya, expo gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, tadi sampai mana ya Mas? Sampai tadi pertama tahu BKMK dari KCF itu tadi. Oh iya, betul. Kemudian setelah itu karena cukup aktif juga follow up setelah KCF, sempat juga ke sekretariat ke BKMK yang waktu itu masih di sekitar Wonoyoso, dan mengenal lebih banyak dengan teman-teman ormada yang lain. Ada HMK Unsud, kemudian ada Perhimak UI, Himakes UNS dan lain-lain. Itu semakin pada awalnya saya bermotivasi untuk bagaimana caranya di Jember itu bisa seperti mereka. Di Jember itu Universitas Jember ormadanya itu bisa stabil dan mengadakan kegiatan-kegiatan juga seperti mereka. Jadi di 2020 sampai 2021 itu saya lebih banyak mengelaborasi keormadan itu di internal Perhimak UNED itu sendiri dulu. Nah, puji Tuhan setelah 1 tahun itu di Perhimak UNED itu banyak kemajuan. Mulai dari kita bisa mengadakan kegiatan sosialisasi hingga ke beberapa sekolah, kemudian juga aktif berpartisipasi di kegiatan-kegiatan keormadan di Kebumen. Nah, setelah itu saya rasa sudah cukup nih apa yang menjadi target saya di Perhimak UNED. Kemudian tawaran itu datang ketika Mas Yokanang dan Mas Bilal pada saat itu telah ditetapkan menjadi ketua dan wakil ketua umum BKMK. Mas Yoka ketuanya. Mas Yoka, 2021. Saya ditawari untuk menjadi pengurus harian tetap di wakil kepala Departemen Kajian Strategis.
Kemudian saya di situ bertemu dengan banyak sekali orang-orang hebat. Ada kepala departemen saya, Mas Deden. Kemudian teman-teman departemen yang sungguh luar biasa, Mas Aji, Mas Alfa. Kemudian Mas Afif, Mbak Firda, Mbak Ayi, sampai semuanya lah dari departemen Kasrat. Itu membentuk perspektif baru bahwasanya ternyata di BKMK ini saya bisa membuat banyak hal. Apa sih itu? Contohnya ya, mungkin ketika saya hanya bermain di level ormada atau di organisasi mahasiswa daerah, saya hanya ya bisa paling sosialisasi kampus yang memang lingkupnya itu masih sedikit dengan jumlah anggaran kita yang memang sedikit kalau di ormada. Tapi lewat BKMK ini kita memiliki tangan-tangan yang bisa menjangkau lebih banyak. Utamanya kalau untuk fokus BKMK saat ini adalah advokasi beasiswa kepada calon mahasiswa baru di Kebumen. Nah, kenapa itu saya gencarkan? Karena realita mungkin ya yang secara mata saya lihat, mungkin banyak teman-teman adik-adik SMA yang ingin melanjutkan kuliah, tetapi belum tahu. Gitu ya? Iya. Kadang nggak punya dana gitu. Kadang nggak punya dana, seringnya nggak punya dana. Jadi akhirnya mengurungkan niatnya. Padahal sebenarnya banyak terbuka informasi-informasi, cuman tidak mudah diakses gitu, tidak ramah diakses oleh teman-teman adik-adik SMA. Jadi harapannya untuk setahun ini kita fokus ke advokasi beasiswa. Mulai dari KIP dan lain sebagainya yang memang dari pemerintah diperuntukkan untuk teman-teman, hingga kepada beasiswa-beasiswa dari instansi-instansi, mungkin seperti Jarum Foundation dan lain sebagainya. Agar nantinya semakin beraneka ragam teman-teman yang bisa menikmati beasiswa itu dan bisa melanjutkan pendidikan. Luar biasa ya. Jadi gitu ya. Awalnya cuman ikut-ikut KCF. Terus kenal banyak orang dari BKMK, terus ketarik masuk Kasrat, dan akhirnya kemarin mencalonkan diri jadi ketua umum. Katanya nggak ada saingannya ya? Iya. Atau gimana itu? Atau ada saingannya? Atau ada tes atau apa gitu? Jadi luar biasa cukup proses untuk mendaftar itu cukup, saya bisa katakan selektif gitu ya? Iya, karena waktu itu dari persyaratan, dari mulai akademik, pengalaman organisasi hingga kesehatan itu menjadi poin-poin tertentu. Luar biasa yang menjadi pertimbangan dari KPUM atau Dewan Formatur seperti itu, Mas. Dan alhamdulillahnya puji Tuhan cuma satu pasang yang nyalonin. Saya dan Mas Wakil, Mas Aditya dari Universitas Putra Bangsa. Nanti kalau ada teman-teman Universitas Putra Bangsa yang nonton, bisa tuh disapa tuh. Saya juga sering tuh PB soalnya di kantinnya. Berarti prosesnya itu jadi ketua nggak mudah ya? Harus ada kayak nilai minimal atau IP minimal nggak dari kampus asalnya Mas David itu? Kemarin ada. IPK minimal itu 3,2 kalau nggak salah. 3,2 minimal itu. Minimal, nah, jadi buat teman-teman nih yang dari UIN, UIN atau segala macam yang orang Kebumen nanti masuk BKMK dan ingin jadi ketua tuh, minimal kemarin 3,2 IP-nya. Makanya yang rajin nih. Tugas harus dikerjain semuanya. Jadi memang harus seimbang antara akademik dan juga organisasi sih, Mas. Luar biasa sekali. Saya tadi sempat menyinggung soal sosialisasi beasiswa gitu ya. Iya. Nah, dari BKMK sendiri sosialisasinya itu ke sekolah-sekolah SMK yang ada di Kebumen atau gimana, Mas? Prosesnya gitu. Jadi untuk perencanaan, karena kita belum rapat kerja karena baru dilantik kemarin, saya ada gambaran bahwasanya ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Yang pertama memang secara konvensional kita melakukan sosialisasi ke tiap-tiap sekolah. Tapi kita juga ingin membuat sebuah ranah nyaman bagi teman-teman SMA untuk dapat mengakses informasi-informasi tersebut dengan mudah. Maka kebetulan BKMK kan punya website nih. Kita akan mengoptimalisasikan fungsi dari website ini agar nantinya segala informasi tentang beasiswa, jalur masuk dan sebagainya itu bisa diakses dalam satu website, sehingga akan sangat memudahkan teman-teman calon mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi gitu, Mas. Nah, itu kan baru tahap mau jadi proker gitu ya. Belum jadi proker yang fix gitu ya. Nah, ada gambaran nggak nanti sosialisasi itu cuman menyampaikan bahwa ini loh ada beasiswa A, B, dan C, atau ketika ada salah satu siswa atau beberapa teman yang ingin kuliah dan ingin ikut beasiswa A, B, dan C, itu dibimbing dari nol atau enggak, Mas? Atau cuma ngasih tahu tok gitu loh? Gimana itu? Jadi memang salah satu prinsip yang kami bawa juga di kabinet ini adalah bagaimana kita nggak hanya bermain di hilir,
Tapi bagaimana dari hulu sampai hilir semua bisa kena gitu. Dalam artian dari awal sampai memang terrealisasi program itu. Nah, karena kita insya Allah kan pelajaran baru kan dimulai bulan Agustus. Nah, kita mulai colong start dari awal. Database adalah satu hal yang penting sih Mas menurut saya. Apa itu? Maksudnya data-data siswa-siswa SMA yang mana memang menurut nanti kita akan berkoordinasi dan banyak pihak, terutama Forum OSIS Kebumen mungkin, karena mereka yang mengetahui lebih dalam dan lebih komprehensif tentang kondisi di sekolah masing-masing untuk mendapatkan database-nya. Database dalam ini teman-teman mana yang sekiranya ingin mengajukan beasiswa terkait, katakanlah dari KIP, oh ini ternyata belum ada yang ngurus sekian dari SMA ini, yang belum ngurus sekian dari SMA ini. Nah, nanti kita kelompokkan dan kita advokasi bersama-sama. Jadi, ini adalah sebuah proses jangka panjang dalam 1 tahun. Kita mengikuti juga timeline dari pemerintah. Bagaimana, timeline pembukaan untuk beasiswa tertentu, kita juga ikuti. Jadi, mungkin dari awal tahun ajaran baru, kita dapat datanya, dan ketika kita punya datanya, kita akan lebih mudah untuk mengontrol. Oh, anak ini ternyata sudah koordinasi sama BK-nya tentang beasiswa ini, dan follow-up-nya lagi diproses nih, kayak gini. Nah, seperti itu. Nanti kita selalu update insya Allah setiap bulan atau 2 bulan sekali. Itu di mana update-nya tuh? Di websitenya? Di websitenya. Oh, di website. Okay. Jadi teman-teman siswa nih yang masih SMA, SMK, derajat gitu, pantengin terus tuh websitenya BKMK ya. Yeah. Barangkali nanti ada informasi tentang beasiswa. Okay. Kalau itu kan ada namanya kalau nggak salah beasiswa untuk S2 LPDP ada juga, ya. LPDP juga. Nah, kalau LPDP itu gimana tuh? Kan mayoritas BKMK kalau nggak salah, kalau nggak salah itu kan S1 ya. Betul. Itu gimana tentang beasiswa untuk S2? Barangkali dari teman-teman mahasiswa S1 nanti setelah lulus pengen S2 karena nggak punya biaya kan, nah jadi bisa ikut LPDP itu. Gitu. Nah itu ada nggak sosialisasi atau bimbingan dari BKMK itu sendiri? Tentu ada. Tetapi memang tidak semasif untuk teman-teman yang ingin masuk ke strata 1 ya. Oh iya. Nah, untuk timeline-nya sendiri kita tetap menggunakan media website, akan tetapi mungkin tidak se-update di S1. Karena memang beasiswa LPDP dan beasiswa S2 itu umumnya hanya prosesnya itu enggak sebanyak beasiswa S1 mungkin ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi khususnya kayak LPDP, kemudian sebenarnya banyak sih Mas. Di luar negeri sendiri juga banyak. Iya. Kayak dari Jepang ada Mongaku Bakusho atau Max. Kemudian Fulbright dari Amerika Serikat. Kemudian beasiswa-beasiswa lain dari Europe dan sebagainya. Itu ada Mas. Nah, kita upayakan untuk membawa sebanyak informasi itu dalam satu kanal yang mudah tadi website. Oh iya. Maka dari itu ya tetap kita kawal. Cuman memang karena tarafnya sudah berbeda. Nggak fokus di situ. Nggak fokus di situ. Lebih fokus ke yang S1-nya gitu ya. Iya. Oke, luar biasa. Jadi fokus dari Mas David kepemimpinan ya, kepengurusan Mas David di periode ini itu untuk beasiswa S1 gitu ya. Betul. Tentang baik itu jalur KIP atau yang lain sebagainya gitu. Jadi membantu teman-teman yang pengen kuliah tapi nggak punya dana atau bagaimana. Nanti dibantu oleh teman-teman dari BKMK untuk mengurus khususnya tentang beasiswa gitu ya. Betul. Nah dari Mas David sendiri nih, secara pribadi nih, itu melihat Kebumen itu gimana? Sekarang itu kuliah kan udah mudah nih, banyak beasiswa tuh. Betul. Kuliah juga banyak sekali, kampus di Kebumen sendiri juga banyak, apalagi di luar Kebumen. Nah melihat banyaknya kampus, kemudahan berpendidikan, melihat itu Kebumen itu udah mengarah ke situ atau belum? Dalam arti udah banyak belum nih teman-teman dari siswa atau mahasiswa Kebumen itu yang melanjutkan di perkuliahan gitu kan, banyak tuh yang putus sekolah kalau dulu di zaman saya. Nah kalau saya kan udah agak tua dikit. Oke. Jadi melihat mudahnya kita merengkuh pendidikan di khususnya S1 itu gimana? Kebumen udah mengarah ke situ atau belum? SDM-nya gitu loh. Jadi gimana menurut pandangan Mas David nih? Oke. Kalau dari pandangan saya ya, ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengkategorikan Kebumen sudah mengarah ke situ Sadar atau belum. pendidikan Pendidikan atau belum. Dan menurut saya, walaupun belum secara maksimal, tetapi kita sudah berada di jalur yang tepat. Dalam artian ketika kita lihat setiap SMA sekarang itu kalau tidak salah itu ada ikatan keluarga alumninya. Oh iya. Nah,
Dan di setiap ikatan keluarga alumni itu selalu ada kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi kampus, jalur-jalur masuk. Jadi memang kita sudah berada di jalur yang tepat, akan tetapi untuk menuju sebuah perubahan yang berkelanjutan, tentu kan perlu proses dan waktu. Saya kira jika proses ini berjalan dengan baik, 5-10 tahun ke depan kita bisa melihat wajah-wajah yang luar biasa dari Kebumen. Wah, luar biasa. Jadi Kebumen kota kecil gitu ya. Tapi jangan salah, bisa jadi dari kota kecil itu akan lahir orang-orang besar yang akan Betul. merubah negeri ini gitu. Amin. Amin, amin, amin. Nah, jadi kita baru berapa menit ini? Iya. Karena kalau ngobrol-ngobrol sama Mas David itu isinya daging. Jadi 1 jam juga nggak berasa gitu ya. Jadi tadi Mas David dari awal masuk ke BKMK sampai menjadi ketua umum itu luar biasa. Pertama cuman coba-coba, awalnya coba-coba Iya. gitu. Tapi akhirnya menjadi ketua umum gitu, membayar armada. Nah, fokusnya dari BKMK itu terkait dengan beasiswa Betul. untuk S1 gitu ya S1. di seluruh Indonesia gitu ya. Betul. Nah, jadi tadi juga dilihat Kebumen itu sudah mulai sadar pendidikan, banyak sekali teman-teman yang melanjutkan ke jenjang S1 dari SMA. Kalau dulu kan, kalau di desa saya nih, sedikit cerita, kalau dulu itu 1 RT bisa dihitung. Ini jari saya masih sisa nih buat ngitung nih. Iya. Kalau sekarang Yang lanjut itu, itu ya, Mas. iya, jadi kebanyakan SMA, bahkan SMP tuh, SMP SMP. sudah. Kalau dulu Sudah apa? ya, sudah selesai, nggak Oh, lanjutin langsung betul, kerja. betul. Entah ada yang jadi kerja di pabrik, di toko atau lain sebagainya. Tapi sekarang di tahun inilah itu hampir setiap kakak yang punya anak dewasa lah, Iya. itu ada minimal 1 yang lanjut ke Puji S1 Tuhan. gitu loh. Walaupun masih ke ya yang cowok lah, kalau yang cewek kebanyakan masih SMA. Tapi sudah mulai banyak. Minimal per kakak itu ada 1 lah. Iya. Jadi apa namanya ya, masyarakat di Kebumen khususnya itu udah mulai sadar tentang pendidikan. Sekali lagi, ayo teman-teman yang anak-anak SMA atau orang tuanya itu jangan takut untuk kuliah, jangan takut untuk menyekolahkan anaknya ke perkuliahan gitu ya. Jadi karena kuliah itu nggak mahal sebenarnya, bahkan bisa gratis, bahkan bisa dibayar Bisa dibayar, betul. melalui jalur beasiswa dan lain sebagainya. Oke, mungkin hanya itu kita ngobrol-ngobrol singkatnya. Nanti teman-teman bisa komen, Mungkin close bisa follow. statement dulu ya. Ya nanti Oke. nanti close statement dari Mas David ya. Oh iya, Oke. siap. Jadi nanti teman-teman jangan lupa di subscribe channel Kasiforne Yenu Kebumen ya, biar YouTube kita itu bisa berkembang, kita bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe. Nanti bisa di komen nih di bawah. Ya, nanti di Kalau sini ada komentar, itunya. kalau kita pengen denger lagi lebih lama tentang Mas David dan BKMK, nanti silakan di komen. Kita bikin podcast lagi Podcast gitu lagi. bersama Jilid yang Mas kedua. David. Bisa di komen ya. Nah, bisa request tema juga. request Kalau tema mau tentang apa? mau bahas apa juga bisa. boleh, dengan siapa juga boleh, asalkan orang Kebumen nih biar Iya. kita gampang nih. Oh iya nih, ini ada madu. Wah, Ada keren nih. lihat. Nah, ini teman-teman nih yang lagi program hamil. Misal udah lama nikah nih, belum hamil-hamil nih Mas. Iya. Tapi kalau mau nikah, Ya, tapi kan Bisa. saya cowok, nggak mungkin hamil. kan istrinya. Oh iya. Nah, bisa pakai produk program hamil dari Betul. Zuriat. Ini sangat baik ya, teman-teman. Ini syariah. Halal tentunya gitu ya. Oke gitu ya. Jadi ini kalau produknya pengen beli produknya juga bisa nanti hubungi Kasiforne. Nanti ada kontaknya juga di Ada deskripsi kontaknya, ya. nanti di deskripsi ada. Silakan barangnya ready walaupun Fresh. terbatas. Jadi buru-buru Iya. dipesan karena ini insya Allah salah satu halal, yang kedua insya Allah ini Manfaat manfaat luar biasa. sekali gitu Iya. ya, luar biasa. Oke Mas David, saya minta close statement untuk podcast malam hari ini. Sekali lagi, apabila dari saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke, Oke. Mas David silakan Mungkin saya close statement ya, Mas ya. close statement biar teman-teman lebih semangat nih. Oke, sebelumnya terima kasih sekali. Saya sangat senang kalau diundang ngobrol kayak gini karena bisa menyalurkan apa yang sebenarnya ada di kepala, yang ada di pikiran gitu. Mungkin close statement dari saya ada 2. Yang pertama terkait perjalanan saya menjadi ketua umum. Terkadang inspirasi atau wahyu itu datang itu enggak secara langsung di awal gitu, Mas. Kita perlu meraba-raba dulu jalur-jalur dari proses kehidupan
Dan ketika kesempatan itu datang, ya ambil gitu. Jadi di awalnya kan kita nggak tahu, wah apa sih saya cuman mahasiswa biasa, kok bisa di BKMK. Tapi jalani prosesnya dengan ikhlas, karena pada dasarnya ketika kita ikhlas dan ingin membuat perubahan disertai dengan kapasitas, maka ada sebuah rumus yang unik. Saya ngutip dari Mas Agung, Ketua Panjel School, otoritas ditambah kapasitas, maka akan menciptakan perubahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang pendidikan, tadi tema besar yang kita juga obrolin. Saya ngutip dari Nelson Mandela, bahwasanya pendidikan adalah senjata terampuh untuk melakukan perubahan. Atau mungkin kalau saya salah ngomong, nanti teman-teman bisa koreksi ya, soalnya belum prepare juga. Jadi, pendidikan adalah salah satu modal dasar. Bagaimana kita bisa merubah kabupaten-kabupaten menuju yang lebih baik di depannya. Jadi mari teman-teman semuanya, kalau mungkin teman-teman ingin berkuliah, tetapi mungkin karena keterbatasan informasi atau keterbatasan biaya, bisa DM di akun Instagram BKMK. Nanti akan kita upayakan jalur-jalur beasiswa mana yang sekiranya dapat teman-teman ambil dan teman-teman tempuh seperti itu. Dan jangan ragu-ragu untuk ya tanya-tanya atau sharing lah sama kita. Karena informasi adalah salah satu hal yang paling berharga sih di era industri 4.0 ini. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama Mas David, luar biasa. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share video ini. Biar channel ini bisa berkembang, kita bisa berbagi banyak informasi dengan teman-teman semuanya. Sekali lagi, terima kasih Mas David telah hadir di podcast ini. Saya juga terima kasih. Salam Ekonom Robani. Salam